Nah pas gue mau naik ke lantai 2 ini, suara Bu Dewi tuh kayak lagi di kamar tuh kayak lagi ngusap-ngusap kesakitan gitu. Oh gitu. Iya. Ini ya. Kata gue, ini gue tahu persis ini suaranya almarhum Bu Dewi ini. Tapi dia tuh ngelihat si sosok Bu Dewi pakai pakaian yang putih ada corak-coraknya, berdiri tempat dimana dia tuh kalau misalkan mohon maaf BAB di tempat itu, dia tuh ngelihat gini, tapi sambil senyum ngelihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputra Kristiansyah. Seperti biasa nih, malam ini gue udah menghadirkan narasumber nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat menempati salah satu kos-kosan nih di daerah Bintaro. Kita kenalan dulu, sebelah gue ada Bang Oki nih. Halo Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah Bang. Nah Bang ini kan nempatin salah satu kos-kosan di daerah Bintaro. Nah itu kenapa lu Bang nempatin kos-kosan itu Bang? Karena gue ada kerjaan dan lumayan harganya lumayan murah juga. Oh murah juga di situ. Oke. Nah ini berapa bulan nih Bang lu nempatin? 6 bulan. 6 bulan. Itu waktu tahun berapa tuh nempatin? Jadi pas awal gue ngekos di sana tuh dari awal datang ya 2022. Oke. Itu sampai mau tahun baru ke 2023 tuh. Oh, berarti pertengahan tahun sampai akhir tahun. Nah itu kos-kosan itu bareng sama temen lu gimana Bang? Apa sendiri? Enggak, gue sendiri. Oke, sendiri nempatin. Nah itu gede nggak Bang kos-kosan itu? Kalau di lantai 2 sih, yang di atas itu ada 7 kamar di atas. Lumayan banyak berarti ya. Di bawah? Di bawah itu ada 5. Oh lumayan banyak tuh. Ada kamar mandi luar semua tapi di situ ya? Iya, umum lah. Umum. Nah tadi kan sempat cerita juga sedikit nih. Karena kos-kosannya ini horor semenjak ibu kosnya ini meninggal nih Bang. Iya. Nah kalau boleh tahu ini meninggal kenapa Bang? Karena memang si Bu Dewi ini tuh punya gejala stroke ringan. Oh, stroke ringan. Berarti dia nggak bisa berdiri lah ya? Nggak bisa berdiri. Oke. Dan tadi nama Bu Dewi ini kita samarin ya Bang? Kita samarin. Bukan nama aslinya nih Bang? Asli. Oke. Nah, untuk gimana ceritanya kita tahan dulu nih Bang ya. Oke nih, sebelum masuk cerita nih, seperti biasa buat kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik aja link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang Oki, gak usah lama-lama lagi nih. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi awalnya tuh gue tuh pergi ke Jakarta karena gue ada kerjaan dan kebetulan kerjaan gue ini di daerah Tangerang Selatan. Nah gue nyari kos-kosan tuh yang deket ke tempat kerja. Oke. Nah gue ini nemu kos-kosan di tempat si Bu Dewi ini dan harganya tuh lumayan miring lah gitu. Lumayan murah lah ya. Murah. Nah gue ngedilin, gue ngekos di situ. Si sosok Bu Dewi ini tuh orangnya tuh baik banget Bang, baik, ramah. Nah si Bu Dewi ini tuh orangnya tuh sering berjemur kalau pagi itu di depan rumah di kursi roda kan duduk. Nah kalau misalkan siangnya ini tuh si Bu Dewi ini tuh sering nonton TV di ruang tengah itu. Si Bu Dewi ini sosok orang yang selalu perhatian ke anak-anak kos lain. Bahkan si Bu Dewi ini tuh pernah bilang semua yang tinggal di sini kita semua keluarga. Gitu. Jadi si Bu Dewi ini tuh menurut gue orang yang paling baik. Karena kerjaan gue selalu berangkat sore dan pulang malam nih Bang. Jadi gue itu kalau siangnya itu kan tidur, jadi jarang adaptasi sama tetangga sebelah atau yang kamar sebelah. Nah, gue ini punya nih teman di beda pintu ya, beda kamar. Boleh dibilang lah namanya ini Dede.
Oke. Nah si dede ini tuh sama gue ini kalau misalkan hari libur tuh sering jalan bareng, ngopi bareng gitu kan. Nah pas gue lagi di daerah luar, gue lagi ada kerjaan dan si dede pun ngikut sama gue, emang planningnya kita mau ngopi. Si dede ini nerima telepon nih dari orang kosan yang di rumah, si Ibu Dewi ini meninggal. Indah. Nah gue sama si dede langsung dong buru-buru pulang kan, kita ngebantuin pemakamannya segala macem. Nah dan pas itu tuh si Bu Dewi ini tuh meninggalnya ini tuh di jam 4 sore. Anaknya si Bu Dewi ini tuh yang laki-laki tuh pengen nunggu anak-anaknya yang lain datang dulu Baru dimakamin. Nah si Bu Dewi ini tuh karena emang posisinya gerimis, jadi si dimakamkannya besok pagi nih. Nah semua anak-anak kan kayak sedih karena kita semua anak kosan tuh ngerasa Bu Dewi ini tuh adalah ibu kita semua gitu kan. Nah si Bu Dewi ini tuh kamarnya itu gue jelasin dulu. Jadi posisi kamarnya itu depan-depanan sama si ruang tengah tempat biasa dia nonton bang. Si dede ini tuh ngomong ke gue, jadi sebelum almarhum Bu Dewi ini meninggal, si dede ini tuh sempat pinjam uang ke si Bu Dewi. Oke. Pinjamnya itu ya nominalnya 300.000, dia pinjam ke Bu Dewi karena Bu Dewi orangnya baik, ya pengertian ya bagi gua. Dia tuh mau uang apapun pasti dikasih pinjam. Iya. Si dede tuh ngerasa ya benar-benar apa ya, maksudnya nggak bisa ngomong apa-apa, maksudnya masih nggak nyangka karena kita sebelum berangkat keluar itu jam 2 itu si Bu Dewi ini tuh masih sehat-sehat aja dan sempat nanya juga ke gua, masih Dede mau pada kemana. Ya kita pamit mau keluar, ya udah hati-hati kayak gitu kan. Pas kebesokannya kita udah nyampe pagi nih, kita semua anak kos tuh ngebantuin lah pemakamannya si Bu Dewi ini. Dan si anak-anak yang tadinya yang kerja kuliah mereka izin semua. Kita emang semua yaudah kita semua izin, kompak, kita bantuin dulu proses pemakamannya Bu Dewi. Nah setelah si Bu Dewi meninggal ini, si kos-kosan ini tuh diambil alih sama anaknya yang laki-laki. Jadi dikelola sama anaknya laki-laki ini. Karena si anak laki-lakinya Bu Dewi ini dia sejarang di rumah karena kerjaan, paling dia ke rumah itu pas mau ngambil uang bulanan anak-anak yang lain. Dan si anaknya Bu Dewi ini tuh nyuruh orang buat apa ya, ngintai anak-anak kalau misalkan ada kerusakan dari keran atau apa. Jadi jaga kos lah ya. Jaga kos. 2 hari kepergiannya Bu Dewi ini tuh ada mulai yang aneh nih bang di kosan ini bang. Jadi gue itu kalau misalkan berangkat kerja tuh jam 5, pulang kerja tuh jam 2 pagi atau telatnya tuh jam 3 pagi nih bang. Nah gue tuh pulang karena kita semua punya kunci serep gembok. Gue pulang gue masih ingat jam 2:30. Gue ini mau naik ke lantai 2 nih, mau masuk kamar. Nah pas gue mau naik ke lantai 2 ini, suara Bu Dewi tuh kayak lagi di kamar tuh kayak lagi ngusap-ngusap kesakitan gitu. Oh gitu. Iya. Kata gue, ini gue tahu persis ini suaranya almarhum Bu Dewi ini. Gue tetap lanjutin, gue masuk kamar. Nah si Dede ngetok pintu nih. Nah dia ke gue minta air panas, dia ngopi di kamar gue. Nah gue cerita nih sama si Dede, tadi gue pas mau naik ke lantai 2 ini, gue ini ngedengar suara Bu Dewi yang kayak biasanya dia tuh kayak ngurut-ngurut kakinya sambil ngerintih gimana gitu kan. Nah si Dede ini tuh nggak percaya, ya
mungkin pemikiran gue pun mungkin gue sugesti karena capek. Iya. Jadi gue agak terlalu dipikirin. Nah jam 3 nih bang, jam 3 lewat lah, jam setengah 4. Biasanya kan si Bu Dewi ini tuh kalau misalnya mau jalan pakai tongkat bang. Oh iya. Pakai tongkat. Nah jadi kosan gue ini bawahnya tuh bukan lantai, masih papan bang. Papan kayu. Papan kayu. Oh iya. Jadi kan kalau misalkan gue tidur dari bawah tuh kedengeran. Nah gue tuh ngedenger jelas banget suara si tongkat ini tuh kayak tak tak tak. Ya, kayak jalan gitu. Kayak jalan. Nah kebesokannya si Dede ngomong ke gue, malah lu ngedenger gak kayak ada suara tongkat tak 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 tak. Gue tuh lagi main game tau. Ya gue juga denger gitu. Nah dari situ si Dede pun baru nih ngalamin kayak kejadian ini gitu kan. Nah yang gue bilang awal kan bener kan, gue ngomong si Dede, ya gue juga malam ngedengar. Nah udahlah kita lewat, kita kerja. Nah gue ini balik lebih awal nih bang, gue pulang dari tempat kerja tuh jam 12:30. Jam 12:30 si Dede ini tuh belum balik nih, dia masih kerja. Gue balik set. Jadi gue pas buka sepatu bang di kursi, si kursi roda almarhum Bu Dewi ini tuh jalan sendiri bang, pelan-pelan. Nah, gue kan kayak, maksudnya tuh kayak ngelihat ke arah kursi roda. Maksudnya tuh gue gak bisa ngomong apa-apa, cuman gue bisa diem doang ngeliatin kursi roda. Bengong aja gitu. Bengong aja, shock. Nah, gue simpen sepatu, gue tetap naik ke lantai 2. Gue nggak mau ngelihat ke arah kursi roda. Gue lewatin. Pas gue ke kamar mandi, gue tuh mau mandi, mau istirahat. Si airnya ini tuh mati nih bang, karena kan si kontak airnya tuh kan di lantai 1. Oke. Jadi buat ngisi torrent tuh harus dikontakin dulu di bawah. Nah kata gue, ini siapa nih yang matiin kontak air? Gue turun kan ke lantai 1. Itu gak ada siapa-siapa bang posisinya bang. Gue nyalain lagi, gue naik lagi ke lantai 2, lanjutin mandi. Nah si Dede ini balik nih, dia mandi, terus gue baru pengen mau tidur, si Dede masuk nih ke kamar gue. Gue mau cerita apa? Tadi gue pas gue nyampe depan pintu, gue ngedengar suara Bu Dewi di dalam kamar kayak ngobrol. Tapi di bawah ini kan ada ngehuni cewek gitu kan, mungkin kata gue ada cewek yang lagi ngobrol. Bukan dari kamarnya Bu Dewi, tapi bener gue ngedengarnya dari kamarnya ini. Oke. Nah, si Dede ini dia orangnya nggak mau ambil pusing, dia cuma cerita doang. Nah kita di situ tuh si Dede tuh ngajakin main game, cuman gue udah capek banget, gue pengen tidur. Dia balik ke kamar dia, jam 2:30 nih bang, dia gedor-gedor pintu gue nih. Malam ini? Malam. Oke. Gue buka pintu kan si Dede, kata gue ngapain sih maksudnya malam-malam ganggu orang tidur istirahat. Gue mau cerita, gue pengen tidur di kamar lu sekarang. Nah gue panik kan, maksudnya ada apaan gitu. Si Dede ini tuh pas di kamarnya ini ada yang ngetok pintu bang. Nah dia lihat di gorden, pas lihat di gorden cuman ini doang kayak kucing gitu loh bang, anak kucing. Nah, terus dia buka kan. Nah si kucingnya ini tuh dikeluarin bang sama dia. Pas dia mau balik lagi ke kamar, si tangga tuh kan kayak ngeliter gitu bang, liter L gitu kan. Iya, putar gitu ya. Dia tuh ngelihat bukan naruh kayak jatuhnya kayak mau kena gitu. Cuman dia ngelihatnya cuma segini doang bang. Itu yang biasa dipakai sama almarhum Bu Dewi. Oh, tapi putih warnanya. Putih. Sama ada corak-coraknya gitu. Iya. Dia kan nggak berani naik ke lantai 2 kan, dia pasti ngelewatin itu. Dia balik lagi keluar, dia tuh emang nge-miss call-in gua bang. Gua lihat di HP gua nge-miss call gua. Nah dia pas masuk lagi, dia ngeliat Rugar apa, baru mau naik ke lantai 2, baru tuh gedor-gedor pintu gua. Nah kata gue ya udah lu tidur sini aja. Nah kebesokannya nih emang kebetulan hari weekend, si orang-orang kosan di rumah ini tuh rame heboh nih.
Nah pas gue tanya-tanya ternyata sama bang, banyak yang diteror juga. Sama sosok Bu Dewi ini. Jadi yang diteror ini tuh Mbak Priska sama Mbak Gisel. Jadi ada cewek 2. Ini tuh yang paling diteror nih. Jadi diterornya tuh dalam segi jadi si Bu Dewi ini tuh di kosannya ini tuh buka kayak ada jualan sembako mie, kayak kopi kayak gitu kan. Jadi kalau anak-anak kos tuh gak usah keluar lagi karena udah di situ. Dan yang ngejagain warungnya ini tuh yang suruhan anaknya Bu Dewi, si penjaga ini. Iya, penjaga kos itu. Jadi si terorannya itu gini bang, si Mbak Gisel ini tuh orangnya tuh paling jarang keluar kamar. Paling dia keluar kamar mau berangkat kampus karena emang dia kampus, atau kayak keluar doang gitu kan, dia ada perlu. Jadi dia tuh jarang banget berbaur sama yang lain. Nah gue yang heran itu dia tuh berbaur sama yang lain nih sekarang. Dia cerita, jadi si yang ngejaga toko ini boleh dibilang patopan lah. Patopan. Si patopan ini tuh dia tuh nyuruh si Mbak Gisel ini mesen mie nih ke si patopan ini, dan si patopan pun ya bikin mie dong. Nah si Mbak Priska ini datanglah ke warung patopan. Ke patopan tuh dia tuh pengen beli susu. Terus ke Mbak Priska nih, si patopan nih tolong sampein ke Mbak Gisel kalau mie-nya itu udah jadi, tinggal dimakan gitu kan. Nah Mbak Priska kan ketuk-ketuk ke kamarnya Mbak Gisel, kasih tahu ternyata si Mbak Gisel ini tuh nggak ada di kos bang. Dia tuh lagi ada acara ulang tahun temennya. Iya. Jadi kita pas Mbak Gisel gak ada di ini tuh, yang orang yang di lantai 1 tuh ngelihat tadi Mbak Gisel keluar, dan gua ngelihat SG-nya pun emang lagi di acara temennya. Dia mesen mie tadi. Mesen mie. Nah si patopan ini tuh dia tuh bingung, soalnya baru pertama kali nih ke anak-anak kayak ini ngisengin atau gimana sih gitu kan. Nah si patopan ini yaudah deh pak, gak apa-apa, biar saya deh yang bayar nih, saya yang makan gitu kan, gua habisin lah. Nah si Deden ini turun nih ke lantai, ya ke warung patopan, kita ngobrol sharing-sharing. Itu gak lama kemudian di dalam rumah kosan itu ada suara berak kenceng, kayak apa ya, kayak meledak. Meledak. Nah kita kan semua masuk dong ke sana. Ternyata si kursi roda ini tuh yang tadinya udah dilipat, ditaruh di kayak apa ya, lemari gitu bang, itu tuh jatuh bang. Itu jatuh. Wah, itu kan anak-anak ini kalau misalkan sama tikus atau sama kucing nggak mungkin, karena kan ini berat secara logika. Nah si Dede, gue bilang apa ini udah gak beres, kita dengan cabut dari sini. Cuman gue nggak memutuskan untuk cabut atau gimana gitu kan. Gue tetap bertahan. Nah semakin sini terorannya makin aneh gak jelas nih bang. Jadi gue dari kamar gue lantai 2, jadi si kamar gue tuh bawahnya tuh langsung dapur bang. Kalau ininya tuh, nah si kamar gue ini tuh kayak ada yang ngetukin gitu bang dari bawah tuh, tak. Nanti kedengeran di lantai atas tuh. Apanya? Kedengeran dari lantai. Kata gue kan, maksudnya tuh gue giniin gitu kan, kuping gue sampai ke kayunya tuh, emang bener dari bawah, tak. Kata gue kan, si Dede iseng dari bawah kan, emang dia biasa iseng. Gue turun ke bawah tuh gak ada siapa-siapa. Dan si Dede pun belum balik ke kerja. Gue masuk lagi ke kamar. Nah si Dede ini tuh ngechat nih ke gue, lu mau nitip makanan nggak? Kata gue, sekalian nih gue nitip rokok aja. Nah si Dede balik, dia pas balikin itu masuk ke kamar gue, cuman dari matanya tuh udah mata kosong, mukanya udah pucet. Cuman dia tuh gak ngomong apa-apa, nih rokok lu. Bengong aja tuh. Bengong aja. Tapi dia gak mau masuk ke kamar dia gak mau bersih-bersih mandi, dia tetap di kamar gue. Aduh. Nah, gue
nanya ke dia, lu kenapa? Maksudnya cerita aja. Gue sehari lagi gue pengen tidur di kamar lu. Nah kebesokannya pas udah nyampe pagi kita keluar, dia baru cerita. Jadi dia tuh bang pas mau buka pintu itu tuh udah ada yang bukain. Untuk kamar kosnya ini. Nah pas dia mau masuk, si Dede mikir tuh karena si pintunya tuh emang agak ini ya, mungkin ke bawah angin atau gimana. Tapi dia tuh ngelihat si sosok Bu Dewi pakai pakaian yang putih ada corak-coraknya. Dia tuh berdiri tempat di mana dia tuh kalau misalkan mohon maaf BAB di tempat itu, dia tuh ngelihat gini. Tapi sambil senyum ngelihatnya. Itu kamar mandi nih. Kamar mandi. Nah, si Dede baru cerita besokannya tuh. Nah, gue kan kayak percaya sama gak percaya kan, karena dia tuh kan kalau ngomong kan kayak bercanda tapi kayak serius gitu. Nah, jadi gue oh iya. Nah pas kemalamannya nih bang, gue balik kerja bang, sama bang gue ngalamin loh. Gue gak ngeliat sosoknya Bu Dewi, cuman gue tuh pas gue lewat ke depan pintunya kamarnya almarhum Bu Dewi ini tuh, si pintunya tuh dari dalam tuh brak. Ada yang gedor. Iya, sedangkan si anaknya ini tuh ngunci kamarnya si Bu Dewi ini dan si kamar itu dikosongkan. Oh, berarti nggak ditempatin sama penjaga kos ini kan? Enggak. Jadi si penjaga kos ini tuh dia datang pagi, pulangnya jam 10 malam, pulang ke rumahnya sendiri. Gak nginep dia. Gak nginep. Iya. Nah, gua kan kayak kaget gitu bang. Gua lari bang ke lantai 2 kan, gua langsung tidur tuh di kamar. Gua langsung tidur. Gua tuh masih mikir kayak, itu tadi benar gak ya yang gua lewat itu kejadian kayak gini benar gak ya? Nah si Dede ngontek ke gua tuh, lu lagi free nggak? Masih capek nggak balik kerja gini? Gue mau ngajakin lo nih keluar bentar. Oh ya udah, gak apa-apa, aman. Nah gue nyamperin dia tuh di depan gang. Gue naik sama dia. Kita tuh ngobrol-ngobrol. Jadi si Dede ini tuh pengen pindah dari kosan ini. Oh, gak kuat nih. Gak kuat. Dia pengen pindah. Dia pamitan. Dan dia tuh udah dapet nih tempat kos-kosan yang baru. Nah, ya gue nggak bisa apa-apa karena ya itu hak lo mau pindah atau gimana. Nggak bisa nahan lah ya. Nah kebesokannya dia prepare barang, beres-beres, dia pamitan ke semua anak kos, si Mbak Priska ke Bagisel sama yang lainnya juga, dia pamitan, dia cabut. Nah si kamar si Dede ini tuh pinggir gua tuh kosong nih, dan lampunya tuh mati. Nah si Mbak Priska ini tuh orangnya tuh suka kalau ke gua tuh kalau misalkan ngetok pintu tuh dia tuh antara minta air panas atau pinjem charger. Dia tuh ke gua ngetok, nah dia tuh minta air panas buat nyeduh susu. Nah dia tuh ngobrol sama gua nih, lu selama di sini semenjak ada almarhum Bu Dewi ngalamin hal-hal yang aneh gak sih setelah Bu Dewi nggak ada? Soalnya setahu gua si Dede tuh udah lumayan lama di kosan ini tuh. Kenapa dia pindah? Dan gua pun si Priska ini tuh pernah diteror juga nih. Jadi si Mbak Priska ini tuh kalau misalkan tidur lampunya tuh selalu dimatiin dan ada cahaya dari luar. Jadi kalau misalkan ada orang lewat tuh pasti kelihatan kan. Nah tapi ini tuh dia tuh ngelihat bayangan itu tuh jam 3:30. Jadi si bayangannya ini tuh diam ngadepin si jendela ini, pas di depan jendela itu. Diam di situ. Nah si Mbak Priska ini tuh penasaran, pengen ngeliat ke gorden. Jadi si Mbak Priska ini mendeskripsikan yang dia lihat tuh kayak sosok pocong gitu. Jadi ini tuh kayak diikat gitu bang. Ada kuncupnya. Jadi si kainnya tuh agak ini ke bawah. Jatuh. Si Mbak Priska ini tuh antara berani dan gak berani, tapi di dalam hati penasaran pengen ngeliat ini siapa. Iya. Nah tapi si Mbak Priska ini mutusin gak pengen ngeliat, dia gak pengen ada ketakutan atau gimana, dia ngajutin tidur. Nah si Mbak Priska ini tuh orangnya tuh di kosan tuh yang menurut gua
yang paling bawel ya, yang paling bawel. Jadi si Bab Priska ini tuh ngadain acara nih di kos-kosan. Jadi si Bab Priska ini tuh ulang tahun, di hari itu tuh ulang tahun. Ngadain acara di kos-kosan, dia nraktir semua anak kos-kosan. Nah, si Giselle ini tuh kebetulan lagi ada di kosan. Nah, si Bab Priska manggil si Giselle buat, ayo kita turun ke bawah gitu kan. Kita ini bareng-bareng, makan bareng-bareng. Cuman si Bab Giselle ini tuh nolak. Jadi si Bab Giselle ini tuh gak berani turun ke bawah selain siang hari. Malam nggak berani. Walaupun rame itu. Jadi si Bab Giselle ini tuh punya parno yang tinggi tuh, jadi gini bang. Dia baru balik kampus, tapi dia tuh main dulu nih. Diantarin lah sama cowoknya tuh jam 11 malaman, dia pulang ke kosan. Dia tuh ngelihat sosok Bu Dewi lagi duduk di kursi roda, tapi dia tuh duduk ini tapi sambil ngeliatin si Bang Giselle ini sambil senyum. Nah si itu Bang Giselle itu sama si Bu Dewi ini, dia tuh ngomong lihat-lihatan tuh hampir 1,5 menit. Lama juga ya. Dia lihat-lihatan karena si Bang Giselle ini dia tuh ngomong pas ngeliat sosok almarhum Bu Dewi ini tuh si kakinya tuh lemas bang, nggak bisa ngapa-ngapain, dan ngomong pun cuma bisa di dalam hati doang. Nah jadi si Bang Giselle ini tuh ngelihat tempat ruang tengah itu tuh kayak trauma, kayak parno, takut gitu kan. Oke. Nah si Bab Priska ini tuh nyisihin makanan lah buat si Bang Giselle, dianterin ke kamarnya kan. Nah pas si Bab Priska nganterin makanan ke kamarnya si Giselle ya nerima gitu kan. Nah pas si Priska mau balik lagi ke lantai 1 nih, itu dari lorong kamarnya si Dede yang kosong, itu dia ngelihat Bu Dewi. Tapi si Bu Dewi ini tuh, kalau si Dede kan ngelihat dia dengan baju putih dengan corak-corak, tapi si Bab Giselle ini tuh, si Bab Priska itu ngelihat itu, ini tuh udah kayak pocong gitu. Tapi mukanya Bu Dewi, tapi mukanya tuh katanya emang udah putih banget. Iya. Udah putih banget. Nah si Bab Priska ini tuh teriak bang, dari lantai 2 tuh teriak. Dari si Bab Giselle tuh keluar. Nah manggil-manggil anak-anak dong yang dari bawah. Kita anak-anak yang dari bawah tuh kita langsung naik ke lantai 2, meriksa Bab Priska ada apa. Jadi si Bab Priska ini pingsan, terus dicoba inilah bikin teh, terus coba disadarin gitu kan sama anak-anak yang lain. Nah pas Bab Priska bangun, Bab Priska ini tuh langsung shock nih, kaget. Gue besok pengen pindah dari rumah ini. Langsung mau pindah juga. Langsung pindah. Gue nggak mau. Gue pengen besok gue mau nyari tempat secepatnya. Mau itu gue jauh dari tempat kerja, dari kantor. Yang penting gue besok pengen pindah. Nah si Pak Topan ini tuh ngomong nih, sebenarnya tuh ada apa sih di rumah ini? Soalnya saya lihat-lihat anak kos sekarang kayaknya beda. Soalnya si Dede yang biasanya bercanda atau gimana sekarang pindah gitu karena si Pak Topan ini tuh belum tahu sama sekali banyak kejadian teror seperti ini gitu. Si Bab Priska juga pindah lah 2 hari setelah kejadian itu dia pindah ke daerah Pondok Aren tuh. Nah si kamar ini di lantai 2 ini tuh mulai pada kosong nih bang, cuma nyisa gua, terus yang udah nikah, terus sama si Bang Giselle nih, cuma 3 di atas. Oke. Nah gua ini dengan banyak yang pindah, terus banyak kejadian orang ngomong begini, gua pun di hati kayak apa gue juga pindah ya gitu kan. Nah si Dede pun lu udah ngekos di sini aja bang, mau gue nawarin lagi si Dede kan. Cuman gue tuh nanggung mau pindah tuh jangka kontrak gue tuh masih lama. Jadi yaudah sayang dipindahin, gue terusin dulu nih di sini. Nanti kalau misalkan udah mau habis baru gue pindah. Nah lagi-lagi nih bang, sekarang Bang Giselle nih yang diteror nih. Jadi si Bang Giselle ini tuh baru pulang dari kampus seperti biasa, dia tuh masuk ke rumah itu di atas sama cowoknya tuh, diliatin sama cowoknya kan. Nah si Bang Giselle ini tuh dia tuh pas naik pertengahan tangga, dia tuh ngelihat kaki bang ngegantung.
Jadi pas ada tangga ini tuh di dapur itu kayak ada lorong buat kompor kayak gitu. Jadi dia tuh ngelihat setengah kaki dari situ tuh. Nah si Bagisel itu langsung buru-buru naik. Nah si cowoknya itu kan ngeliatin bang dari pintu kan, ngeliatin. Nah kebesokannya ternyata si cowoknya pun sama mengalami hal yang sama. Jadi si cowoknya ini tuh pas mau pulang ngegas motor tuh si motornya tuh udah digas abis tapi gak bisa jalan. Kayak ngeden gitu. Iya, kayak ada yang narik dari belakang. Bang. Nah si cowoknya tuh di situ tuh gak mau nganterin lagi si Bagisel ini pulang bang, karena si cowoknya itu ngomong, gue baru pertama kali ngalamin kayak gini, sebelumnya belum. Kacau. Nah si Bagisel ini tuh sama si cowoknya itu disuruh direkomendasiin pindah. Pindah lagi berarti? Pindah lagi. Cuman sama nih si Bagisel itu masih ada waktu 2 minggu sayang. Jadi si Bagisel nahanin di situ. Nah gue ini tuh sama tetangga gue yang satunya lagi ini tuh, dia tuh kan udah nikah dan punya anak bayi bang. Udah punya anak bayi. Cuman gue tuh belum pernah ngeliat si istrinya ini. Paling gue ketemu sama suaminya. Kalau misalkan berangkat kerja. Jadi gue tuh kalau misalkan pulang kerja atau berangkat kerja, gue tuh sering ngedengar bayi nangis. Jadi si anaknya tuh. Nah pas malam Senin tuh bang, si anaknya ini tuh gak mau berhenti nangis nih bang. Nah keluar kan, digendong lah sama si ibu sama si suaminya tuh di luar. Mungkin gerah atau gimana dibawa keluar. Pas dibawa keluar, si anak ini tuh makin nangis bang, kejar-kejar. Ngejar ya? Nah sama si suaminya ini dibawalah keluar dari kosan. Baru tuh si anaknya tuh bisa tidur. Bisa tidur. Dibawa lagi lah ke kamar si anaknya kan. Nah kebetulan si suaminya tuh lagi ngerokok di luar, gue nyamperin lah. Gue kayak nanya, Pak selama di sini gimana, betah atau enggak gitu. Kalau saya pribadi betah mas, cuma istri saya minta pindah terus. Istrinya nggak kuat nih. Jadi si istrinya ini tuh emang jarang ngobrol sama anak-anak yang lain. Dia juga paling kalau misalkan ke air kayak nyuci baju, ngejemur udah beres, belum pernah berbau. Jadi si istrinya ini tuh pas lagi tidur bang, dia lagi mau tidurin anaknya, si kaki dia tuh ada yang megang bang. Jadi kan pastinya kan tidur selonjoran, si kakinya tuh ada yang megang. Nah terus dia tuh si pintunya tuh depan-depan sama kamar mandi. Nah si istri dibilang apa ya, Mbak Vira lah ya. Mbak Vira. Si Mbak Vira ini tuh ngedenger suara keran nyala nih. Cuman udah sejam tapi kok gak beres-beres. Mbak Vira lihat dong. Mbak Vira lihat karena si suaminya tuh lembur terus. Mbak Vira lihat ternyata si pintu kamar mandinya ngebuka dan si kerannya tuh nyala. Nah si Mbak Vira ini tuh mau turun ke bawah buat matiin si listrik ini, kontaknya air. Pas dia udah selesai ngebalikin kontak, itu ada suara almarhum Bu Dewi lagi. Nah jadi si ibu ini tuh kayak manggil, tolong bantu. Dengarnya begitu, tolong bantu. Nah si Mbak Vira ini tuh nyamperin, maksudnya tuh nyari titik suaranya di mana. Cuman nggak, semakin dia ngedeketin suaranya tuh semakin jauh. Nah Mbak Vira naik ke atas, terus si anaknya nih mulai nangis lagi nih bang, nangis lagi. Nah si suaminya pulang, si Mbak Vira tuh cerita lah sama si suaminya. Si suaminya juga cerita lagi sama gua. Jadi mas selama saya kerja istri saya gimana ya? Saya juga kurang tahu pak, karena saya juga kan kalau misalkan sorenya kerja jadi jarang keluar juga. Iya soalnya kan ini anak saya kalau di sini tuh nangis terus mas. Tapi kalau dibawa keluar tuh baru dia bisa tidur, bisa ini. Nah si Upira itu tuh pas malamnya itu
dia tuh di sini tuh berat, kayak ada yang ngikut, ngelendot gitu ya. Si suaminya ini tuh kayak apa ya, gue nggak ngerti juga, dia kayak baca apa gitu kan. Nah si Mbak Pira ini tuh kemasukan. Oh, kesurupan nih. Kesurupan. Nah itu kan semua dari anak-anak lantai 1. Kalau lantai 1 kan yang isi kamarnya itu 3 kan. Iya. Itu dari lantai 1 tuh pada naik semua tuh. Bagi Sal juga keluar tuh ngeliatin kan. Jadi kemasukannya itu kata suaminya mungkinnya paham atau gimana. Jadi si Mbak Pira ini tuh kemasukan tuh karena si Mbak Pira ini tuh paling gampang dimasukin. Oh, juga jarang lah ya bisa bilang. Paling gampang dimasukin, dan gua tuh cuman ngedengar dari Mbak Fira itu ngomongnya tuh bahasa Jawa karena gua kurang paham. Iya. Bahasa Jawa, dan kebetulan Bu Dewi juga aslinya itu orang Jawa. Jawa juga. Surabaya. Oh iya. Oke. Nah, si Mbak Fira ini mutusin mau pindah, dan kebetulan si Gisel pun kontraknya udah habis nih. Mau pindah juga dia. Pindah semua nih, total nih. Jadi di lantai 2 tuh cuman gua doang sendiri. Tapi di bawah masih 3 tuh. Di bawah masih 3, aman. Nah si Pak Topan ini ngecek nih ke lantai 2 nih, jalan-jalan gitu kan, ngecek kamar, bersih-bersih. Pas Pak Topan dia bersih-bersih kamar, dia nyapu, ngebelakangin pintu, itu si pintu tuh nggak nutup sendiri, dibanting. Nah si Pak Topan itu menurut gua orang yang cukup pemberani. Dia buka lagi pintunya, pas dia mau nyapu lagi, itu tuh dari belakang dia tuh ada bayangan lagi ngikutin dia, mundur. Kalau misalkan ini kan bayangan kelihatan cuma 1 ya, ini banyak banget bang. Ngikutin. Nah Pak Topan di situ tuh ngobrol sama gua. Di sini Mas berani juga ya, kita ngobrol lah, sharing. Dia berani juga di sini sendiri. Nah gua nanya kan, asal usulnya rumah ini tuh sebelum dibangun jadi kos-kosan tuh sebelumnya tuh apa. Jadi sebelum dibangun tuh si rumah ini tuh cuma kebun biasa aja. Nah terus dibangun jadi kos-kosan, jadi nggak ada yang aneh-aneh, kata Pak Topan. Oh iya. Nah pas gua 2 minggu nih, gua kontrak tuh 2 minggu, cuma si Dede tuh udah lu pindah sini aja gitu kan, harga gak beda jauh macam. Ada nih yang isi baru nih. Dia ngisi baru, dia seminggu, tapi dia seminggu, gua kan dari seminggu tuh kontrak tuh ya bodo amat lah, gua mau pindah juga nih. Nah si orang baru ini tuh baru seminggu tapi dia juga ikut pindah. Tapi dia nempatin lantai 2. Itu bekas kamarnya si Dede teman gua. Nah pas gua prepare barang-barang, kemas barang, sini juga sama kemas barang. Kata gue nanya, Mas mau pindah lagi? Iya Mas, saya nggak tahu sih asal usulnya Mas. Emang kenapa Mas? Jadi gini Mas, dia tuh ngalamin lagi masak mie di lantai 1, tapi si kompornya tuh dimatiin terus. Gerak sendiri mati? Ih, tak gitu kan mati. Terus dia tuh ngelihat nenek-nenek katanya kan bawa tongkat tok dan nunjukin fotonya si almarhum Bu Dewi yang dipajang tengah rumah. Nah ini tadi orangnya nih, Mas ini yang punya kontrakan. Dia udah meninggal lumayan lama juga. Nah dia itu shock tuh. Kayak, tadi saya lihat dia loh Mas. Bisa sumpah gue gini. Gue gak bohong Mas. Tadi dia jalan ke arah gue, nanya, nyapa. Di situ gue, oh ya Mas, mungkin mau kenalan sama Mas begitu ya. Aduh Mas, saya juga udah gak kuat sini mau pindah. Nah, jadi alasannya gue pindah tuh bang, karena bukan gue takut atau gimana. Karena gue tuh sebelumnya juga ngalamin diteror juga bang. Sebelum seminggu belum pindah tuh gue tuh diterornya tuh, pintu gue tuh diketuk tuk. Nah sambil manggil Aoki, tapi suaranya Bu Dewi. Suaranya Bu Dewi. Waduh. Nah di situ kan gue ke si Dede tuh ngechat kan kayak, gue ngalamin lagi kayak gini nih, ngalamin kayak gini lagi nih. Nah gue udah di situ udah gue mutusin gue pindah, gue ngekos di situ bareng sama lu, gue prepare barang segala macem. Nah si anak Bu Dewi ini tuh pada pulang nih ke kosan. Kita tuh semua ngumpul.
Jadi boleh dibilang ya yang punya anaknya Bu Dewi ini tuh yang paling gede, cewek, namanya boleh dibilang Mbak Lina lah. Mbak Lina. Mbak Lina tuh nanya ke semua anak kos, kenapa semua pada pindah, ada apa sebenarnya gitu kan. Cuman anak-anak gak ada yang berani ngomong langsung ke Mbak Lina. Nah, Mbak Lina ini gue tuh posisinya tuh lagi nungguin si Dede, karena gue kan si Dede ada mobil, sekalian tolong bawain barang gue lah gitu. Barang-barangnya. Pas Mbak Lina buka kamar si almarhum Bu Dewi, pas dibuka itu semua bau kamper banget bang. Bau parfum orang meninggal. Bau kamper. Iya. Dan ternyata bang, si baju almarhumnya Bu Dewi itu, baju terakhirnya tuh masih ada disimpan di kasur, nggak dicuci bang. Yang putih ada bunga-bunga bang? Itu yang coraknya terakhir dipakai itu pas gua kan gua sebelum Bu Dewi meninggal kan jam 2 ya gua cabut. Gua persis itu yang baju Bu Dewi pakai. Yang putih ada corak-coraknya tuh? Iya. Aduh. Nah, gua ngelihat, oh ini baju almarhum yang terakhir gitu kan. Terus pas dibuka juga emang udah bau kamper banget segala macem. Nah, si Pak Topan ini tuh baru dia cerita tuh. Jadi dia ngawalin cerita, dia ngalamin emang ngelihat sosoknya almarhum Bu Dewi. Si almarhum Bu Dewi ini tuh dia tuh duduknya tuh di tempat dia kalau ngejemur nih pagi-pagi kan emang ada kursi juga, dia duduk situ ngelamun aja. Nah pas dia mau nyamperin, cuma dia tuh si kakinya tuh lemas, sama Pak Topan itu nggak bisa. Nah si Pak Topan ini tuh nyaranin ke si Bu Lina ini tuh buat ngeberesin kamarnya, mungkin ada barang yang belum dicuci. Soalnya kan setahu gua ya kalau misalkan orang yang meninggal si bajunya itu harus dicuci. Kalau emang mau disimpan nggak apa-apa, cuma harus dicuci dulu. Cuman ini bekas dia minum ini tuh masih kotor banget bang, masih ada ininya banget. Nah pas kita bantuin Mbak Lina beres-beres kamar, kita bukain jendelanya. Nah di situ tuh Mbak Lina tuh nemuin kotak kayak perhiasan gitu bang, kayak cincin, kalung segala macem. Nah Mbak Lina tuh, oh ini bekas almarhum mama deh katanya kan ke si adiknya ini yang cowok, oh ini peninggalan mama gini-gini. Nah si Bu Lina ini tuh nangis gitu kan, segala macem nangis. Nah karena gue dikejar waktu mau pindah, si Dede udah datang juga tuh bang. Gua masukin barang, gua pamit ke semua orang. Nah si Mbak Lina ini tuh ke si Dede, ke gua, maksudnya kayak banyak makasih gitu kan, udah mau pernah tinggal di sini. Kayak ya pokoknya makasih juga lah, semasa almarhum Bu Dewi di sini juga kalian udah kayak mau nganggap ibu sendiri gitu kan. Ya gua dengan apa ya, dengan menganggap Bu Dewi tuh ya sebagai nyokap gue sendiri gitu. Gue gak ngebeda, oh ini aja ibu kos, enggak. Karena Bu Dewi itu orangnya baik banget gitu kan. Dan gue cabut pindah dari situ, gue belum pernah ngalamin teror lagi tuh. Cuman buat salah satu orang pernah nanya ke gue, bang lu pernah tinggal di kosan ini ya begini. Kabarnya sampai sekarang kalau kayak teror pintu ngebledok sendiri, terus kompor itu sendiri, katanya kabarnya sampai sekarang masih. Oke. Berarti mendasarnya gangguan-gangguan ini setelah si Bu Dewi ini meninggal. Sebelumnya emang nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Itu Bu Dewi itu meninggal berapa bulan setelah lu ngekos bang? 3 minggu bang kayaknya. 3 minggu. Oh, berarti sama 3 minggu nggak ada apa-apa kan? Aman. Gua betah karena di sana kan tempatnya emang nyaman lah, dengan harga murah juga. Tapi tahu nggak sih bang, kenapa sih Bu Dewi ini ibaratnya kayak neror anak-anak kos? Tahu nggak sih kenapa? Kalau setahu gue sih kata Bu Lina dan Pak Topan ini
alasannya kenapa masih neror itu tuh karena si bajunya ini tuh pas itu gak dicuci. Belum dicuci, masih kemungkinan entah itu ada bekas-bekas darah apa gimana, nggak tahu gitu. Entah itu kotor kena apa, kita nggak tahu. Jadi kan si almarhum Bu Dewi juga kan di sininya tuh ada luka kayak gula gitu. Ya nggak sembuh gitu ya. Mungkin ada darah masih ada sisa luka itu baju dari itu gimana, tapi nggak dicuci, ditaruh gitu karena Balina karena alasannya lupa. Iya. Tapi tadi kan yang sering diteror di penghuni lantai 2 nih. Iya. Lantai 1 sering nggak diteror? Lantai 1 sih gua pas kita kan pernah ngobrol bareng tuh kan. Kalau di lantai 1 tuh kayak ngalaminnya tuh di luar tuh kayak ada kursi roda jalan-jalan tapi cepet gitu, Bang. Tapi kursi rodanya si Bu Dewi ini. Nah, terus kan dari situ kan dilipat tuh, ditaruh lah di atas lemari gitu. Nah, pas gua lagi di luar di patokan tuh jatuh sendiri. Yang tadi itu ya. Duh, gila. Padahal Bu Dewi baik ya. Bu Dewi tuh orangnya baik banget. Nggak macem-macem lah. Nggak macem-macem. Yang lu tahu nih Bang, emang nggak ada kan riwayat-riwayat dia kayak misalnya punya ilmu ini, ilmu itu kan biasanya nih kalau orang punya ilmu kalau meninggal kan entah itu piaraannya, jinnya itu menjadi nggak punya tuannya, jadi kemana-mana, itu nggak ada. Tapi setahu gua sih si Bu Dewi ini tuh umurnya tuh emang udah cukup tua banget, Bang. Jadi dia juga kalau misalkan gua pernah ngedenger dia ngobrol sama lantai 1 gitu ya, penghuni lantai 1, dia tuh pernah cerita tentang bos PKI kayak gitu. Pernah ngalamin juga gitu. Emang dia dasarnya emang orang zaman dulu banget ya. Berarti bisa dibilang udah nenek-nenek lah ya. Udah nenek-nenek. Bukan ibu lagi. Tapi emang yang setahu lu emang nggak macam-macam kan? Nggak macam-macam. Ilmu ini gitu. Tapi cuman kayak kalau Pak Topan sih ngobrol sama gue, dia tuh apa ya, punya kejayaan gitu. Kejayaan maksudnya tuh? Kalau kejayaan tuh kayak gini, Bang. Orang tuh gak bisa mati. Misalnya nih contoh nih, orang gak bisa mati, bisa matinya tuh dengan cara dipotong mitos-mitosnya dulu. Berarti kayak ilmu-ilmu gitu ya? Tapi cukup itu bingung-bingungan juga ya. Itu apakah sosok Bu Dewi beneran atau emang sosok dari luar yang menyerupai Bu Dewi? Nah, kalau begitu kasihin jatuh fitnah ya. Karena kan memang Bu Dewi baik-baik, orang baik ya. Gak neko-neko, gak macem-macem, selalu ngebantu anak-anak kos. Tapi kenapa pas meninggal dia malah neror gitu. Nah, apa yang diteror tuh yang punya itu apa namanya? Bukan masalah sih ya, punya sangkut paut ya, kayak temen lo tadi kan minjem duit 300.000 nih. Si Dede ini kan. Dibalikin gak itu? Enggak, karena kan dia bingung mau ngasih ke siapa, sedangkan anak-anaknya juga kan dia udah pada pulang lagi. Udah susah yang ngasihnya lah ya. Jadi gue kan gak enak juga kan. Iya. Takutnya kan karena punya masalah nih, kayak utang begini kan harus diselesain nih. Diteror lah si Dede ini. Tapi enggak kan, enggak semua anak kos punya, ibaratnya punya sangkut paut kayak ini kan. Enggak sih, tapi kalau yang nunggak banyak sih. Nunggak banyak. Mungkin itu kali ya, nunggak. Tapi kalau gue pribadi sih nggak percaya kalau misalkan itu sosok Bu Dewi yang asli gitu. Mungkin karena Bu Dewi yang gue kenal tuh emang orangnya baik ya. Mungkin lah ya, berarti orang baik-baik, nggak macem-macem, meninggalnya malah kayak gitu kan. Jadi berarti juga kayak arwah penasaran gitu. Itu mungkin jin-jin yang menyerupai untuk fitnah kali ya. Kita nggak tahu juga. Oke, itu tadi cerita dari Bang Oki nih. Gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Jadi kita kirimin Al-Fatihah aja nih buat almarhum Bu Dewi nih, Bu Kos. Karena udah baik banget nih, jarang banget ada yang Bu Kos begitu ya. Itu susah banget. Yang ada yang kurang apa? Kurang dikit aja. Kurang dikit diomelin, nunggak diusir. Sampai tidur di kolong jembatan kan. Aduh. Coba thank you banget nih Bang Oki. Udah main lagi nih untuk ketiga kalinya nih Bang. Ketiga kali sini. Coba cerita mantap-mantap nih. Dan buat kalian nih yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu akhir kata. Gua Putro pamit undur diri. Bang Oki juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.